Di penghujung akhir tahun 2023, isu retaknya tim internal Anies Muhaimin mencuat ke publik. Konflik dipicu lantaran adanya perbedaan pandangan antara Kepala Timnas Amin Ahmad Ali dan Ko-Kapten Sudirman Said terkait pendekatan dalam menjalin komunikasi dengan tim paslon Capres dan Cawapres lain. Menurut asisten pelatih Timnas Amin, Sudirman Said menjalin komunikasi dengan tim pemenangan dari pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut lain merupakan salah satu strategi politik. Di sisi lain, perbedaan pandangan datang dari Kepala Timnas Amin Ahmad Ali yang menyebut timnya tidak menjalin komunikasi dengan kubu paslon manapun. Diduga polemik keduanya memicu konflik internal. Lebih lanjut, perbedaan pendapat juga diduga adanya jalinan komunikasi dengan paslon Capres-Cawapres nomor urut 3. Sementara itu, lembaga survei Populi Center merilis elektabilitas Capres-Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta paslon nomor urut 3, Ganjar Mahfud di periode 28 November hingga 5 Desember, yaitu sama-sama berada di angka 21,7%. Sementara paslon nomor urut 2 berada di angka 46,7%. Tim Liputan, BUniverse. Pemirsa, KPU bersama tim pasangan calon presiden dan wakil presiden menggelar rapat evaluasi terkait pelaksanaan debat kedua. Evaluasi ini sebagai acuan untuk diselenggarakannya debat ketiga yang digelar pada 7 Januari mendatang. Dalam rapat evaluasi debat Cawapres bersama tim kampanye masing-masing paslon di kantor KPU Jakarta pada Rabu 27 Desember kemarin, Komisioner KPU Agus Melas mengatakan jika salah satu catatan penting dalam debat Cawapres adalah pertanyaan yang tidak dimengerti peserta debat seperti penggunaan singkatan. Agus Melas juga mengatakan penggunaan podium pada saat debat kedua berfungsi sebagai jangkar untuk membatasi ruang gerak para peserta saat debat berlangsung. Tindakan yang dilakukan moderator saat debat berlangsung menjadi bagian untuk memperjelas debat pada saat itu. Secara prinsip tentu ini bagian dari tugas dari LO tim paslon untuk melakukan briefing terhadap paslonnya masing-masing. Sebagaimana juga kami di KPU melakukan briefing juga kepada tim panelis. Jadi kalau misalnya ada istilah atau singkatan itu biasanya tidak disingkat tapi dipanjangkan. Nanti moderator juga akan bisa sampai arahnya perannya ambil peran ke sana tanpa mengurangi waktu atau alokasi waktu yang dimiliki oleh calon presiden atau wakil presiden pada saat pelaksanaan debat berlangsung. Jadi kalau prinsipnya begini, mengapa kemudian ada format podium? Podium itu kan sebenarnya prinsipnya jangkar dia. Kalau yang debat pertama kan tanpa podium, asumsinya orang punya ruang gerak lebih leluasa. Nah kalau podium kan dibatasinya di podium. Nah pada saat rapat ini tadi disepakati penggunaan podium tetap dilakukan dan dia posisinya memang sebagai jangkar, dan yang kedua mikrofonnya satu saja. Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari menjelaskan pihaknya tengah mematangkan lokasi hingga format debat ketiga. Menurut Hasyim, format dalam 6 segmen juga akan kembali diterapkan dalam debat ketiga ini. Tim Liputan, BUniverse. Sepekan jelang debat ketiga Pilpres 2024, berbagai persiapan dilakukan untuk sejumlah pihak, baik dari ketiga paslon maupun pihak KPU. Lalu bagaimana elektabilitas dari ketiga pasangan Pilpres tersebut? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Hartanto Rosojati selaku peneliti Populi Center. Terima kasih Mas Hartanto telah bergabung bersama kami. Sama-sama Mbak Elisa. Mas Hartanto, kalau kita lihat tadi persiapan sudah mulai dilakukan jelang debat ketiga nanti di 7 Januari. Kali ini debat diberlangsungkan untuk para calon presiden. Anda melihat, kalau kita lihat dari dua jalannya debat sebelumnya, ini kan nampaknya sudah mulai ramai nih. Apakah di debat ketiga ini akan semakin memanas atau seperti apa menurut Anda? Ya, jadi pertama memang kalau kita berbicara debat ini adalah
panggung yang seharusnya menjadi alternatif bagi para capres ke depan itu untuk menjelaskan visi misinya. Karena kalau kita lihat juga berdasarkan data survei Population Center bahwasanya pertimbangan memilih utama dari seseorang itu akan memilih capres atau cawapres itu karena suka dengan visi misinya. Jadi debat capres ini nanti seharusnya menjadi panggung bagi para capres untuk menerjemahkan bahasa-bahasa visi misinya dengan sangat mudah, dengan sangat dengan menggunakan bahasa yang bisa diterima oleh publik. Jadi secara tidak langsung apa yang menjadi gagasan dari capres ini mampu diterima publik sehingga publik itu berkeinginan untuk memilih si capres tersebut. Karena kalau kita lihat juga sebenarnya debat ini menjadi panggung untuk menggait para pemilih yang masih mengambang atau kita sebutnya swing voter. Karena kalau kita melihat dari data survei juga, karena swing voter di masing-masing pasangan calon ini kurang lebih masih sekitar 19-22%. Artinya apa? Debat ini menjadi panggung alternatif agar para swing voters ini bisa digait oleh masing-masing capres. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Oke, ini menjadi tempat untuk mendapatkan perhatian atau suara dari swing voters tadi. Tapi kalau kita kembali lagi bahwa melihat temanya yang kali ini, kalau kita lihat tema sebelumnya adalah ekonomi, nah kali ini di tema ketiga adalah pertahanan, keamanan dan juga geopolitik. Ini kita lihat seluruh topik ini kan menurut TKN Prabowo Gibran ini adalah makanan sehari-hari Pak Prabowo nih. Anda melihat bahwa ini di atas angin akan menguntungkan pasangan 02 kah? Ya, jadi kalau kita lihat dari sisi temanya sendiri, seharusnya kan ini tema yang sudah menjadi makanan sehari-hari Pak Prabowo ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya debat ini adalah management of expectation, Mbak sebenarnya. Jadi ketika salah satu calon ini dibebankan isu yang kurang lebih relate dengan dia, itu secara tidak langsung dia harus memenuhi ekspektasi publik. Jadi ketika ekspektasi publik nanti tidak terpenuhi, itu akan sedikit mengurangi tingkat kepercayaan publik terhadap si calon tersebut. Berbeda ketika publik ini sudah menetapkan ekspektasi tertentu kepada capres dengan tema yang diasumsikan menjadi makanan sehari-hari dia. Ketika makanan itu dilahap dengan baik, diterjemahkan dengan baik, menggunakan visi misi yang bisa diterima oleh publik, otomatis itu akan dampak elektoral kepada capres tersebut. Kurang lebih seperti itu. Oke. Ada yang mengatakan, Mas Hartanto, bahwa debat ini tidak terlalu besar signifikannya untuk menarik suara. Tapi kalau kita lihat atau mungkin dari data Populi sendiri melihat pergerakan dari debat pertama lalu kedua, apakah memang ada signifikan atau pergerakan elektabilitas dari masing-masing paslon ini? Ya, jadi kalau kita lihat dari debat pertama dan kedua itu kalau secara teoritis dan kemudian teman-teman Populi Center juga itu menjelaskan bahwasannya debat itu secara elektoral tidak berdampak tinggi terhadap posisi elektoral capres ataupun cawapres. Karena kita lihat efek debat itu kurang lebih hanya sekitar 2-3% aja, Mbak. Studi juga menunjukkan demikian. Dulu Obama di tahun 2012 pasca debat itu naiknya hanya 2%. Kemudian debat kedua itu naiknya cuma 3%. Dan kemudian di debat ketiga itu malah minus 1%. Artinya apa? Sebenarnya meskipun publik itu menilai bahwa pertimbangan memilih utama itu adalah suka dengan visi misinya, yang artinya itu adalah PR bagi capres untuk menerjemahkan program-program di debat. Tetapi secara elektoral debat itu hanya berdampak pada sekitar 2-3%. Meskipun kecil, tapi paling tidak itu menjadi bagian penting untuk capres bisa menggait suara dari swing voter, kemudian undecided voter, dan juga kemudian memantapkan para solid voternya sendiri. Kurang lebih begitu.
Baik, ini kalau kita lihat juga kondisi saat ini menjelang, ya tidak hanya menjelang debat saja, tapi kita lihat waktu semakin dekat untuk pemilihan umum di Februari ini. Kita lihat pasangan lain mulai berlomba-lomba untuk mengontrol elektabilitas, mencari suara, merebut suara swing voter. Tapi kita juga lihat ada beberapa konflik yang kemudian muncul. Di antaranya yang lagi ramai saat ini, Mas Hartanto, adalah konflik yang melanda Paslon 01 nih. Tidakkah ini menurut Anda dapat menggerus elektabilitas dari 01 juga? Nah, itu juga kalau ingin melihat dampak dari kesulitan timnya dari pasangan nomor 1, kita perlu riset selanjutnya, karena itu bagian dari bagaimana sebenarnya preferensi publik melihat fenomena itu. Tapi kalau saya lihat sebenarnya itu hanya pada tataran elit saja, Mbak. Itu hanya bagaimana sebenarnya manajemen komunikasi politik dari paslon 1 itu saya lihat masih kurang firm. Karena kalau dibandingkan yang lain, tim dari paslon 1 ini juga terbentuk belakangan, dan kemungkinan besar friksi-friksi itu akan sangat terjadi. Termasuk bagaimana strategi politik itu diterapkan. Dan kita lihat juga tadi juga kalau berbicara paslon nomor 1, Ahmad Ali juga sudah meminta maaf. Artinya apa? Mereka juga berusaha mengelola agar diskurs ini tidak kemudian eskalasinya naik ke publik dan menjadi bumerang bagi paslon 1. Kita sebenarnya berharap bahwa ini kita mendapat jawaban juga sebenarnya dari 01. Kita dari tim BTV juga sudah tadi mencoba untuk mengundang perwakilan timnas dari Amin, namun masih belum ada jawaban. Kita ingin tahu sebenarnya bagaimana dari 01 untuk menanggapi ini, karena seberapa besar sebenarnya. Tadi Anda katakan bahwa dari tim 01 pun sudah membantah terkait dengan hal itu. Tapi kalau kita lihat ini seberapa besar bantahan dan juga klarifikasi dari 01 ini terhadap konflik yang mencuat ini, atau terhadap elektabilitas dari Amin sendiri? Ya, jadi kalau kita bicara soal elektabilitas pasangan capres, sebenarnya saya kira juga, maksudnya konflik internal ini tidak berpengaruh begitu besar terhadap elektabilitas pasangan calon sebenarnya. Karena kalau kita lihat sekali lagi, pertimbangan memilih seseorang itu bukan berdasarkan dari suka dengan partai pengusungnya atau timnya dan segala macamnya. Preferensi publik itu memilih sosok pasangan capres-cawapres itu berdasarkan figur, kemudian visi misi, program kerja, dan rekam jejak. Tidak ada kemudian memilih berdasarkan background tim kampanyenya seperti apa, kemudian komunikasi politik yang terjadi di belakang timnya itu seperti apa, itu sangat rendah. Jadi yang bisa saya katakan adalah konflik internal di kubu paslon 1 ini tidak kemungkinan besar berdampak pada sisi elektoral. Karena kalau kita lihat sampai saat ini pun posisi solid voter di masing-masing pasangan calon itu sudah berada di atas 75% sampai 80%. Artinya ya ini yang menjadi baseline bahwasanya kemungkinan besar suara suara pasangan calon ini tidak akan sedikit berubah ketika konstelasi politiknya masih seperti ini. Oke, baik. Terakhir Mas Hartanto, bahwa melihat di debat ketiga ini, apa yang memang menarik dalam debat ketiga ini menurut Anda, dan mungkin yang harus patut diperhatikan oleh ketiga cawapres dalam debat ketiga ini? Ya, jadi kan sebenarnya kalau kita melihat tema debat ketiga ini kan sudah dapat kita pastikan ini cenderung harusnya dapat dikelola oleh Prabowo Subianto. Yang artinya ini secara tidak langsung Pak Prabowo Subianto mempunyai beban agar dia tampil lebih baik dibandingkan debat pertama. Ketika kemudian nanti debatnya itu tidak sesuai atau tidak memenuhi ekspektasi publik, itu akan mungkin sedikit menggurus suara solid voters dari Prabowo Subianto. Jadi seharusnya kalau kita melihat tema debat ketiga kali ini, Pak Prabowo Subianto seharusnya bisa lebih unggul dibandingkan yang lain. Cuman kita tidak tahu, karena debat ini kan juga diskusi yang sangat singkat dan
Dan kita juga tidak tahu akan ada gimmick apa lagi yang kemudian muncul di debat ketiga nanti, Mbak Elisa. Baik, Mas Hartanto, terima kasih tentunya telah bergabung bersama kami. Pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Hartanto Rosojati,